Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fendi Fatur Fadilah dari kelas 12 TKJE akan menjelaskan tentang network fundamental. Yang pertama ada IP address. IP address sendiri dalam bahasa Inggrisnya yaitu Internet Protocol Address atau disingkat IP address. IP address adalah label numerik yang ditetapkan untuk setiap perangkat yang terhubung ke jaringan komputer yang menggunakan protokol internet untuk komunikasi. Atau lebih singkatnya aja, yaitu sebuah nama untuk komputer. 2. Subnetting. Subnetting adalah teknik membagi sebuah jaringan IP menjadi beberapa jaringan yang lebih kecil, atau menentukan sebuah IP yang dapat digunakan. 3. Prefix. Prefix ini seperti ini contohnya, kita mempunyai IP ini 192.168.1.1/26. Prefix itu apa? Prefix itu yang /26-nya ini. Nah, /26-nya ini disebut prefix. Nah, untuk contoh soal subnetting. Soalnya yaitu kita mempunyai IP 192.168.1.1/26. Nah, kita menghitung total IP-nya. Bagaimana menghitung total IP-nya? Yaitu dengan rumus 32 dikurangi prefix. Nah, 32 dikurangin 26 karena prefixnya itu 26. Jadi hasilnya 32 dikurangi 26 yaitu 6. Lanjut, jadi 2 pangkat 6. 2 pangkat 6 itu sendiri hasilnya 64. Jadi kita mempunyai total IP-nya 64. Untuk menghitung subnet mask, kita menggunakan 256 dikurangi total IP tadi yang kita hitung. Nah, jadi 256 dikurangi 64 sama dengan 192. Jadi kita mempunyai subnet mask yaitu 255.255.255.192. Nah, itu untuk subnet masknya. Nah, untuk IP network, kita IP networknya itu dari 0. Lalu, network untuk blok yang kedua, networknya ditambah total IP kita tadi, yaitu 64. Jadi, 0 ditambah 64 sama dengan 64. 64 tambah 64, 128. 128 ditambah 64, 192. Nah, 192 tambah 64 lebih dari 256, karena itu maksimum dari IP-nya. Nah, untuk menentukan IP broadcast, yaitu simpel saja 64 yang ini dikurangi 1 untuk jadi ke blok pertama ini. Jadi 63. Begitu juga yang lainnya. Untuk blok yang kedua, IP broadcast-nya itu 128 dikurangi 1 jadi 127. Untuk blok yang ketiga, IP broadcast-nya yaitu 192 dikurangi 1, 191. Nah, untuk akhir jadi 255 untuk di IP broadcast yang di blok keempat. Untuk menghitung IP range, blok yang pertama 1 karena nolnya dipakai untuk IP network. Jadi IP yang bisa kita gunakan yaitu 1 sampai 62 karena 63-nya dipakai untuk IP broadcast. Begitu juga yang lainnya juga sama seperti itu. Lanjut ke IP publik versus IP privat. 1. IP publik. IP publik adalah IP yang bisa diakses dimanapun. Nah, contohnya Google. Google mempunyai IP 8.8.8.8 yang bisa diakses dimanapun dan kapanpun, asal kita mempunyai internet jaringan. 2. IP privat. Nah, IP yang hanya bisa diakses di jaringan lokal. Contohnya, kita punya PC kantor menggunakan WiFi kantor dan HP menggunakan paket data.
Nah, PC ini akan mengirim pesan ke HP ini, tapi tidak bisa karena menggunakan jaringan yang berbeda. Kecuali kalau kalau HP ini menggunakan WiFi kantor. Nah, ini bisa saling terhubung. Untuk IP range-nya 10.0.0.0 sampai 10.255.255.255. Contohnya lagi 172.16.0.0.0 sampai 172.31.255.255. Lalu 192.168.0.0 sampai 192.168.255.255. Untuk men-setup IP FreePath harus menggunakan IP range-nya. Lanjut kita ke oscillator. 1. Oscillator. Sebelumnya oscillator itu ada 7, yaitu physical, data link, network, transport, session, presentation, dan application. Tapi yang wajib kita hafalkan yaitu yang physical, data link, dan network. Nah, yang pertama yaitu physical. Alatnya yaitu hub. Hub itu untuk menghubungkan komputer dalam satu subnet. Contoh, kita mempunyai PC dengan IP 92.168.1.1. Lalu PC 2 kita mempunyai IP yaitu 192.168.1.2. Nah, dan untuk PC yang ketiga 92.168.1.3. Nah, ini PC 1 kalau ingin mengirimkan pesan ke PC 2, nanti PC hub itu akan menerima sebuah pesan itu lalu dikirimkan ke PC 2 dan ke PC 3. Karena tidak tidak karena ini hub jadi mengirimnya bukan ke tujuannya tapi ke semuanya. Kecuali kalau ininya 67. Nah, ini kita ambil sebagai contoh. Nah, karena ini blok subnet pertama, ini juga pertama, tapi ini blok subnet kedua. Jadi, PC 1 tidak bisa mengirim pesan ke PC 2 karena berbeda blok subnet. Kecuali kalau sama-sama blok subnetnya yaitu ke 1. Lalu ada yang kedua, data link. Data link alatnya yaitu switch. Switch berguna untuk menghubungkan komputer dalam satu subnet, yaitu switch. Kita kasih contoh IP-nya seperti tadi ya, 192.168.1.1. Nah, untuk IP PC kedua 192.168.1.2. Untuk PC yang ketiga 192.168.1.3. Nah, sorry. Nah, ini itu PC 1 ingin mengirim switch ke PC ingin mengirim pesan ke PC 2 melalui switch. Nah, PC 1 mengirim pesan ke switch, lalu switch menerima. Tujuannya kemana? Nah, tujuannya ke PC 2 misalkan. Nah, itu akan mengirim hanya ke PC 2 karena tujuannya ke PC 2. Jadi PC 3 tidak akan menerima pesan dari PC 1. Kalau hub kan mengirim ke semua PC yang terhubung ke hubnya. Nah, kalau switch ini mengirim hanya ke tujuannya saja. Nah, begitupun kalau blok subnetnya berbeda. Nah,
blok subnetnya berbeda, PC 1 tidak bisa mengirim ke PC 2 karena blok subnetnya yang berbeda. Nah, untuk ke yang ketiga, network. Network ada alatnya yaitu router. Router menghubungkan beberapa komputer yang berbeda blok subnet. Nah, router ini eh, gabungan dari hub dan switch. Contoh contoh IP-nya 192.168.1.1. Sorry. Untuk yang PC kedua 8.1.2. PC ketiga 192.168.1.3. Nah, router ini fungsinya mengirimkan pesan. Nah, contohnya PC 1 mengirim pesan tujuannya ke PC 2. Nah, PC2 router akan membaca pesan itu untuk ditujukan ke tujuan yang mana. Tujuannya yaitu PC 2. Nah, sama seperti switch. Tetapi meskipun blok subnetnya berbeda, router akan tetap bisa mengirim pesan ke tujuannya. Nah, PC 1 mengirim pesan ke PC 2 karena mengirim pesan ke PC 2. Router akan membaca pesan itu lalu mencari tujuannya kemana, yaitu ke PC 2. Meskipun blok subnetnya berbeda, router ini akan tetap bisa mengirim pesan ke PC 2 atau yang blok subnetnya berbeda. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.